Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu, sedap dan manis gula melaka, enak dimakan bersama sagu. Hikayat lama, harta pusaka, turun-temurun hingga ke anak cucu. Kisah sang kancil, kisah terbilang, budaya dan warisan. Ingat dan baca, simpan dan sayang untuk masa depan. Teringat lagi satu cerita. Tak dengar. Pada zaman dahulu, 1, 2, 3, lekuk. Kepala buaya aku ketuk. 4, 5, 6, lekuk. Jantan betina aku ketuk. Kisah dongeng dan seloka sentiasa segar sepanjang waktu, penuh petua dan jenaka. Inilah pada zaman dahulu, inilah pada zaman dahulu. Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu, sedap dan manis gula melaka, enak dimakan bersama sagu. Hikayat lama, harta pusaka, turun-temurun hingga ke anak cucu. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Wah, alhamdulillah. Ini aku buat kalian. Apakah kalian sudah siap mendengarnya? Siap. Oke. Hari ini kakak punya sebuah cerita dongeng mengenai kura-kura dan kancil. Kan kalau kura-kura dan kancil itu kan identik ya dengan lomba lari, kan? Kalau kakak itu punya cerita yang berbeda, yaitu kura-kura ingin terbang. Nah, di sini kakak punya tokoh namanya kura-kura dan kancil. Teman-teman, aku punya cerita mengenai kisahku. Aku dan kancil pernah terjatuh dalam suatu masalah. Mau dengerin ceritaku nggak? Mau. Ayo kita kilas balik pada zaman dahulu. Aduh, capek ya jalan begini. Indahnya langit. Ada burung terbang. Keren banget ya mereka terbang. Andai aku bisa terbang kayak mereka, pasti aku bisa keliling dunia dan tidak berat dan tidak capek. Teman-teman, aku mau bertanya, apakah kalian yakin kalau seandainya aku bisa terbang nanti, apakah aku bisa terbang? Tidak yakin. Ya,
nanti aku pikirkan ya. Aku mau mencari teman. Apakah kamu ikut? Tidak, aku mau terbang kancil. Aku yakin aku bisa terbang. Kamu kan hewan yang cerdik dan bijaksana. Pasti kamu tahu bagaimana caranya aku bisa terbang. Menarik juga ya tantanganmu untuk menjadi terbang. Sebelum itu kita lihat tempat yuk. Bagaimana cara agar dirimu terbang? Teman-teman, apakah kalian tahu bagaimana caranya agar aku bisa terbang? Tidak. Ya, kecil. Teman-teman tidak tahu bagaimana caranya aku terbang. Apakah kamu tahu bagaimana caranya aku bisa terbang? Ya sudah, ayo kita main ke pohon di sana. Pohon di sana itu tinggi. Kamu pasti bisa terbang nanti. Ayo. Sekarang kita sudah berada di atas pohon. Tinggi sekali kan ini? Iya, tinggi sekali. Bagaimana rencanamu, Kancil? Aku punya rencana agar kau bisa terbang. Kamu nanti pegang ranting ini ya. Ini susah sekali rantingnya diambil. Kamu nanti pegang ranting ini. Jangan sampai kau lepas rantingnya. Lalu kau pegang ya. Ya, nanti aku akan pegang rantingnya. Kamu kalau mau terbang ke bawah, kamu kepalkan sayapmu ya. Nanti ada angin-angin masuk ke tempurungmu dan kamu nanti bisa terbang. Apakah kamu paham enggak? Ya, aku paham kecil. Aku terbang sekarang ya. Iya, kamu terbang sekarang. Hati-hati ya. Kamu lompat ya. 1, 2, 3. Terbang. Wah, iya. Aku mau jatuh. Ini gimana? Wah. Ya, sampai sakit sekali. Untung ada tempurungku ini. Kau kira badanku pasti sudah luka-luka. Terima kasih tempurungku. Syukurlah kalau kamu tidak apa-apa. Bahkan untung saja kamu punya tempurung. Bayangkan saja kalau kamu hewan sepertiku atau hewan yang lainnya. Kamu pasti sudah luka-luka. Iya, ya, aku beruntung sekali. Aku punya tempurung. Tapi aku biasanya mengeluh karena tempurungku ini sangat berat sekali, Pak Kecil.
Sampai jumpa. Nih, banyak tuh. Inilah kisah kami. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa.